kita mendengarkan surat gembala, cetusan hati Bapak Uskup terhadap umatnya, terhadap domba-dombanya, dan sungguh menyentuh cetusan hati ini. Oleh karena itu, mari mendengarkan dengan saksama. Surat Gembala Arah Dasar 2023, tahun menghidupi Yesus dalam keluarga. Para romo, suster, bruder, frater, katekis, dan saudara sekalian umat Allah di Keuskupan Surabaya yang terkasih. Tahun 2023 bagi Keuskupan Surabaya adalah tahun menghidupi Yesus dalam keluarga. Terkait dengan tema murid Yesus mengembangkan persekutuan, gereja memandang pentingnya peranan keluarga dalam kaitannya dengan persekutuan. Dalam persekutuan itulah keluarga menjadi tempat membangun kepribadian yang tangguh dan bertanggung jawab, serta menanamkan iman Katolik yang semakin dewasa, serta sebagai sekolah doa. Di dalam keluarga yang bersekutu, Yesus adalah pusat kehidupan setiap anggotanya yang memberikan terang bagi lingkungannya. Menjadi terang pada zaman ini sangat dibutuhkan di tengah-tengah dunia yang gelap, yang terkadang membuat manusia pada saat ini, sekarang ini, tidak bisa secara jelas melihat mana yang benar, mana yang tidak benar. Dalam kehidupan sehari-hari, yang benar bisa dikatakan tidak benar, dan sebaliknya, yang tidak benar bisa dikatakan benar. Hal tersebut mengakibatkan hati manusia menjadi tumpul, tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Apalagi yang sekarang ini arus informasi begitu deras, yang terkadang memang sengaja dibuat menyesatkan. Untuk itulah, dalam kesempatan ini saya mengajak keluarga-keluarga Katolik menjadi terang dalam masyarakat yang membutuhkan sinar cahaya untuk menjalani hidup dengan lebih baik. Terang yang kita berikan kepada masyarakat adalah terang Kristus sendiri yang sudah ada di dalam hati kita sejak ketika kita dibaptis. Sakramen baptis menjadikan keluarga memiliki 3 martabat Kristus, yaitu martabat kenabian, martabat imamat, dan martabat rajawi. Anugerah martabat kenabian menjadikan keluarga mempunyai tugas mewartakan Injil. Anugerah martabat imamat menjadikan keluarga mempunyai tugas menguduskan hidup. Dan dengan anugerah martabat rajawi, keluarga dimampukan untuk melayani sesama. Dengan demikian juga dengan sakramen baptis, keluarga menjadi anggota gereja dan ikut membangun gereja. Hidup berkeluarga tiada lain juga mengambil bagian dalam hidup gereja sebagai salah satu persekutuan, koinonia, doa dan peribadatan liturgia, pelayanan diakonia, memberikan kesaksian martiria, dan pewartaan Injil kerugma. Untuk itulah keluarga menjadi Ecclesia Domestica, artinya menjadi keluarga, gereja rumah tangga. Pedoman Pastoral Keluarga halaman 15. Keluarga disebut sebagai Ecclesia Domestica sangat memberi arti bagi kita, karena gereja sebagai persekutuan murid Kristus, demikian juga
setiap keluarga Kristiani juga sebuah persekutuan. Masing-masing dari kita menerima anugerah persekutuan dengan Yesus melalui sakramen baptis. Dengan janji perkawinan seorang pria dan seorang wanita membentuk persekutuan hidup dalam cinta kasih yang mesra, dengan tujuan kesejahteraan keluarga serta adanya keturunan. Gereja mengajarkan bahwa dalam sakramen perkawinan, relasi mesra antara suami dan istri merupakan relasi Kristus dengan gerejanya. Maka dalam keluarga, Kristuslah sumber kekuatan suami istri. Untuk itu setiap keluarga Katolik hendaknya terus menjalin relasi yang semakin akrab dengan Kristus dalam doa, sabda, serta dalam sakramen-sakramen. Saudara sekalian yang terkasih, umat Allah yang terkasih, pada kesempatan ini saya perlu menyampaikan bahwa gereja membutuhkan imam-imam yang baik, khususnya di Keuskupan Surabaya, yang sungguh-sungguh dengan tulus dan ikhlas mau melayani umat dengan penuh kasih. Imam yang rela mendengarkan dan mudah dicari umat. Untuk itu gereja membutuhkan keluarga sebagai tempat bertumbuhnya benih panggilan. Kalau dikatakan bahwa keluarga adalah sebuah lembaga, maka keluargalah yang menyiapkan pribadi-pribadi manusia yang unggul, iman yang dewasa, seperti yang kita cita-citakan dalam arah dasar itu. Dan itu menentukan kualitas iman gereja di masa yang akan datang. Anak-anak lahir dalam sebuah keluarga, dididik dengan nilai-nilai Kristiani oleh orang tua. Bila orang tua mendidik anak-anak penuh kasih dan ketulusan, maka ketika dewasa juga akan melimpahkan kasih. Pendidikan itu paling masuk akal dilakukan oleh orang tua, karena anak memiliki waktu paling banyak di dalam keluarga. Maka salah satu dokumen Konsili Vatikan II mengatakan bahwa orang tua adalah pendidik yang pertama dan utama dalam keluarga. Cuma bandingkan Gravissimum Educationis artikel 3 atau nomor 3. Dengan demikian menjadi orang tua adalah tugas yang mulia dan suci. Setiap orang dipanggil untuk berumah tangga dan mempunyai anak, dipanggil untuk mendampingi dengan seluruh hidupnya. Dalam hal mendidik calon-calon terpanggil, orang tua perlu menjelaskan kepada anak-anak bahwa menjadi imam, menjadi romo atau pastor, serta menjadi biarawan-biarawati merupakan salah satu pilihan hidup untuk membaktikan diri secara total demi kerajaan surga. Bandingkan Matius bab 19 ayat 12. Oleh sebab itu di dalam keluarga sebagai tempat persemaian benih-benih panggilan menjadi imam dan biarawan-biarawati. Orang tua membimbing anak-anak agar benih itu tumbuh, subur, dan berbuah. Maka perlu keteladanan iman, harapan, dan kasih. Memang saya menyadari bahwa untuk menjadikan seorang pastor yang baik tidaklah mudah. Namun dari pengalaman saya, sedikit banyak pendidikan di dalam keluarga sangat berpengaruh. Demikian juga relasi yang baik antara seminaris, para guru, para formator, romo-romo formator, dan orang tua juga tidak bisa diabaikan. Maka perlu
dibangun relasi yang semakin baik antara lembaga pendidikan calon imam dan keluarga-keluarga seminaris. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sedikit saya sampaikan mengenai sidang konferensi Wali Gereja Indonesia tahun 2022. Kami bersyukur bahwa para Bapak Uskup bisa hadir mengikuti pertemuan di Gedung Pastoral Bumi Asih, Bumi Silih Asih, Bandung. Tema pertemuan KWI tahun ini adalah berjalan bersama, mewujudkan persekutuan, mewujudkan partisipasi dan misi. Tema tersebut adalah kaitan dengan sinode para uskup sedunia pada bulan Oktober tahun 2023. Saya mau mengatakan bahwa apa yang telah kita rintis sejak tahun 2009 dan 2019 sangat mendukung tema di atas, yaitu menghidupi Yesus dalam keluarga. Tema ini merupakan elemen yang bisa dirasakan dalam membangun persekutuan. Bunda Maria, Bunda Allah, penolong abadi kami mohon perlindungan-Mu untuk umat di Keuskupan Surabaya. Teguhkanlah dalam iman, harapan, dan kasih, agar mampu melaksanakan arah dasar keuskupan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya saya mengucapkan selamat merayakan Hari Natal 2022, selamat merayakan Pesta Keluarga, dan selamat Tahun Baru 2023. Surabaya, 8 Desember 2022, berkat Tuhan, Monsinyur Vincentius Sutikno Wisaksono, Uskup Surabaya. Inilah Bapak Ibu, saudara-saudara, petikan dari Surah Gembala Ardas yang dapat saya simpulkan bahwa keluarga harus menjadi terang pada zaman sekarang di tengah-tengah kegelapan, di mana kita yang besar bisa membedakan mana yang benar, mana yang kecil, mana yang tidak benar. Dan ini adalah perlu di tengah arus global yang semakin menggila. Keluarga Katolik harus menjadi terang bagi masyarakat, selalu ada di dalam, dan ini selalu ada di dalam diri kita ketika kita dibaptis. Dan lebih jauh kita harus menjadi Ecclesia Domestica. Gereja membutuhkan imam-imam yang baik, yang dengan tulus dan ikhlas mau melayani umat dengan penuh kasih. Oleh karena itu keteladanan Bapak Ibu sangat diperlukan dalam hal mendidik anak-anak dalam sebuah keluarga, mendidik nilai-nilai Kristiani. Bila orang tua mendidik dengan penuh kasih dan ketulusan, anak-anak akan tumbuh secara dewasa. Dan hal ini sungguh-sungguh menjadi calon-calon terpanggil dengan sebaik-baiknya. Kalau Bapak Ibu mendidik anak-anak, artinya mendidik benih-benih kasih itu agar tumbuh subur, berkembang dan berbuah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, inilah yang dapat saya sampaikan. Mari kita aturkan hal-hal yang sangat indah untuk Keuskupan Surabaya, agar Bapak Uskup ini sungguh-sungguh keprihatinannya terhadap kita terwujud. Keprihatinan yang seperti itu harus kita munculkan dan kita respon dengan sebaik-baiknya. Kalau di tahun baru 2023 nanti kita tidak ada perubahan-perubahan, sangat menyesal Bapak Uskup. Oleh karena itu mari kita tumbuhkan terutama keluarga-keluarga di tahun Yesus dalam keluarga ini. Oleh karena itu marilah kita hening sejenak, kita memohon berkat dari Tuhan. Dan marilah kita bangkit berdiri mengaturkan aku percaya bersama-sama.
Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung Roh Kudus dan Tuhan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan Bapa dan dimakamkan, yang turun ke bapa ketiga pada hari ketiga bangkit dari tanah orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah. Percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan